Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih senantiasa berada di atas ketaatan melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ke-15 Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan semua amal ibadah kita 14 hari yang telah lewat ini itu diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk hari-hari ke depan ini kita bisa tetap konsisten, istiqamah, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena sebagaimana ayat yang kita bacakan di muqaddimah tadi, ya allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan yang hidup dan yang mati untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih bagus, yang lebih berkualitas amalnya. Ya. Jadi pada setiap amal ibadah yang kita lakukan, laksanakan itu, ya Allah ingin melihat ada kualitas di situ. Ya, Allah ingin melihat ada kualitas. Maka ketika kita mencermati ayat ini, ya, maka sesungguhnya bahwa hidup kita ini adalah perlombaan untuk memperbagus amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh jadi kita sama-sama melaksanakan sholat 2 rakaat, tapi ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sangat berbeda. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Daud, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa ada 2 orang yang berada dalam satu sholat, tetapi keutamaan atau pahala yang didapatkan dari sholatnya itu antara langit dan bumi perbedaannya. Iya. Nah, boleh jadi juga kita sama-sama puasa 30 hari, tapi ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda bagi setiap orang. Ya, mungkin juga ada 2 orang yang sama-sama menginfakkan misalnya 50.000 rupiah, tapi balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama. Ya. Karena itu tadi kualitas, dan kualitas ini yang ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap amal ibadah yang
kita laksanakan. Nah, kita ambil contoh sholat misalnya, ya, karena sebagaimana yang sudah sering kita dengar bahwa sholat ini adalah amal yang pertama nanti dihitung di hari kiamat. Kalau kita memang orang yang cerdas dalam beragama, kita benar-benar yakin dengan akhirat, maka sudah pasti kita akan mempersiapkan sholat kita ini dengan baik. Ya. Dan kalau perlu kita hitung-hitung kita punya sholat sebelum nanti dihitung di hari kiamat. Ya, seperti yang pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisablah dirimu, hitung-hitunglah dirimu sebelum nanti engkau dihitung di hari kiamat. Ya, termasuk sholat kita. Apakah selama ini kita melaksanakan sholat ini sudah maksimal, ya, atau kita hanya mengambil yang minimalnya saja dari sholat itu? Nah, terkait sholat ini, ya, itu ada tingkatan-tingkatan kualitasnya juga. Ya, ada orang yang sholat namun pahala yang didapatkannya itu hanya 1/2 dari sholatnya. Ada juga yang hanya 1/3, 1/4, dan seterusnya. Nah, bahkan ada juga yang dikali 0 salatnya, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, ya, innar rajula la yansharif wa ma kutiba lahu illa usru sholati. Sesungguhnya seorang lelaki selesai dari salatnya dan tidak ditulis pahala baginya melainkan 1/10 dari salatnya. Ya. Ada yang 1/9, 1/8, sampai ada yang hanya 1/2 dari pahala salatnya. Nah, kenapa begini jemaah sekalian? Apa yang membedakan antara orang yang mendapatkan pahala penuh dari salatnya dengan orang yang mendapatkan misalnya hanya 1/10? Iya. Bahkan ada yang dikali 0 salatnya. Ya, walaupun sudah salat 2 rakaat, tapi kalau dikali 0 ya tidak ada hasilnya. Tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah amal itu untuk bisa diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, maka paling tidak ada 2 syarat dulu yang harus terpenuhi. Ya, yang pertama adalah ikhlas, didasari dengan iman dan ikhlas, kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau 2 syarat ini sudah terpenuhi, baru kita bisa bicara masalah kualitas ibadah yang kita lakukan. Nah, terkait dengan sholat tadi, ya, ada orang yang sholat hanya mendapatkan 1/2, ada yang bahkan hanya 1/10. Ya, itu tidak lain karena kualitas sholatnya. Nah, sholat ini itu hanya 3 isinya. Yang pertama adalah gerakan, yang kedua ada bacaan, dan yang ketiga adalah hati. Kesesuaian antara hati dengan gerakan dan bacaan sholat, atau tafakkur dalam sholat, ataupun dalam hal ini khusyuk dalam sholat. Nah, 3 hal inilah yang menentukan kualitas sholat kita. Mungkin ada orang yang sudah sempurna bacaannya tapi gerakannya belum sempurna, atau mungkin sudah sempurna gerakan sholatnya, sudah sempurna bacaannya, ya, tapi konsentrasinya masih ke sana kemari, masih susah untuk konsentrasi dalam sholat. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yusalli 60 sanah ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud wa yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'. Ya. Sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun namun tidak diterima oleh Allah amalan sholatnya selama itu, walau hanya 1 sholat pun.
Boleh jadi sebabnya dia sempurnakan rukunya, tetapi sujudnya kurang sempurna. Demikian pula sebaliknya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dihasankan oleh Syekh Albani. Nah, disinilah pentingnya jemaah sekalian bagaimana kita dalam sholat ini, pentingnya kita mengikuti secara detail, secara rinci, ya sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat? Ya, misalnya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ya, mengangkat tangan, tapi bukan hanya sekedar mengangkat tangan. Telah sampai kepada kita hadis-hadis yang sahih bagaimana ketika Rasulullah SAW bertakbir dalam sholat, bagaimana posisi tangannya, posisi jari-jari tangan, kemudian mengangkat tangan setinggi apa. Nah, itu semua sudah ada dijelaskan dalam hadis-hadis sahih. Tinggal kita mempelajarinya dan kita sesuaikan dengan itu, supaya gerakan sholat kita menjadi sempurna. Nah, kemudian juga ya, yang tidak kalah penting adalah masalah bacaan, khususnya Al-Fatihah. Ya, karena kalau bacaan Al-Fatihah kita salah, dan kesalahan itu bisa menyebabkan perubahan makna, ya maka sholat kita bisa tidak sah. Ya, karena hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, jadi kalau selama ini kita masih belum yakin dengan bacaan Al-Fatihah kita, ya apakah sudah benar atau masih ada kekeliruan, ya maka alangkah baiknya bacaan kita ini kita hadapkan kepada seseorang yang memang punya ilmu tentang itu. Ya, saya kira misalnya kepada Pak Imam bisa kita hadapkan bacaan Al-Fatihah kita, apakah memang selama ini sudah benar atau masih ada kekeliruan yang perlu diperbaiki. Ya, karena boleh jadi kita kena hadis tadi, sudah sholatnya 60 tahun tapi tidak ada satupun sholat yang diterima. Ya. Nah, jadi ketika kita ingin menginginkan sholat, pahala sholat yang penuh, ya maka yang pertama tadi adalah kita ikhlaskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sempurnakan gerakan, sempurnakan bacaan, dan fokuskan hati dan pikiran bahwa saat itu kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak henti-hentinya kita ingatkan ini jemaah sekalian masalah sholat ini, ya supaya timbul kesadaran dari dalam diri kita. Ya, bagaimana kita bisa memberikan perhatian yang lebih kepada sholat ini sebagai amalan nanti yang akan pertama dihitung di hari kiamat. Nah, kemudian termasuk juga yang mempengaruhi kualitas sholat kita adalah lamanya kita berdiri dalam sholat. Iya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, afdalus sholat tulul qiyam. Iya, sebaik-baik sholat itu adalah yang lama berdirinya. Nah, ternyata lama kita berdiri dalam sholat, lamanya kita membaca Al-Quran dalam sholat, nah ini bisa menambah kualitas ibadah sholat kita. Iya. Ya, jadi sayang sekali kalau kita sholat hanya membaca 1-2 ayat, padahal kita masih mampu lebih baik daripada itu. Nih. Nah, mungkin kita merasa bahwa ketika imam sudah membaca setengah halaman, 1 halaman, kita merasa sudah lama sekali berdiri dalam sholat. Ya, padahal kalau kita melihat sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita lihat dalam buku-buku fikih sholat, kita akan menemukan dari hadis sahih yang telah sampai kepada kita bahwa ya sholat Rasulullah itu, ya sebagai contoh saya sholat duhur, ya sholat zuhur itu pernah diriwayatkan ada seorang sahabat yang sudah berdiri sholat bersama Rasulullah, sholat berjamaah rakaat pertama, tapi tiba-tiba dia ada perasaan ingin buang hajat, maka dia keluar dari shaf, lalu dia pergi ke Baki, ke padang pasir, itu jaraknya jauh sekali. Setelah buang hajat, dia berwudu lalu kembali ke masjid, dan ternyata didapati Rasulullah masih pada rakaat pertama, masih rakaat pertama sholat zuhur.
Ya, kemudian juga telah sampai kepada kita riwayat-riwayat yang sahih mengenai bacaan-bacaan Rasulullah dalam sholat. Misalnya sholat zuhur itu, kalau dalam sholat zuhur itu ya telah sahih sampai kepada kita bahwa Rasulullah biasa membaca di rakaat pertama 30 ayat, sekitar 30 ayat. Ya, kemudian rakaat keduanya setengahnya daripada itu. Nah, begitu juga dengan salat asar, sekitar 15 ayat setiap rakaatnya. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Nah, kita di Indonesia ini ya, salat duhur dan salat asar itu cepat sekali. Kita hanya mengambil surah dari surah yang terpendek dalam Al-Quran. Ya, padahal riwayat-riwayat sampai kepada kita salatnya Rasulullah itu tidak sesingkat itu, kecuali ada keperluan yang memang mendesak. Ya, kemudian juga salat maghrib. Ya, salat maghrib tidak selalu bahwa bacaan Rasulullah itu pendek-pendek kalau salat maghrib. Diriwayatkan Rasulullah pernah membaca surah At-Tur dalam satu rakaat. Surah At-Tur itu sekitar satu halaman, satu lembar mushaf. Kemudian Rasulullah diriwayatkan juga pernah membaca surah Al-Mursalat. Al-Mursalat itu sekitar 1,5 halaman. Ya, bahkan pernah diriwayatkan Rasulullah membaca surah salat maghrib itu surah Al-Anfal dibagi dua. Surah Al-Anfal itu sekitar 5 lembar, bagi duanya berarti 2,5 lembar satu rakaat. Nah, kita merasa bahwa ketika imam membaca misalnya satu halaman atau satu lembar itu kita sudah merasa lama sekali karena kebiasaan kita dari kecil. Kita sudah menemukan sholat kita yang seperti ini. Ya, maka maukah kita mencoba untuk memperbaiki kualitasnya? Ya, dengan mencontoh sholat Rasulullah SAW. Ya, saya kira lamanya kita berdiri dalam sholat itu tidak seberapa jamaah sekalian dibanding ketika nanti kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lamanya itu dalam hadis disebutkan 50.000 tahun. Manusia berdiri menunggu keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita berdiri hanya 5 menit kita sudah gelisah dalam sholat, ya apalagi masya Allah sekarang kita sholat ada AC, suasana sejuk. Bagaimana nanti kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? 50.000 tahun dalam keadaan yang susah, matahari didekatkan bahkan dan tingginya hanya 1-2 mil saja, sehingga banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya. Nah, semoga dengan kita memanjangkan berdiri dalam sholat, ya itu maka Allah akan mengasihani kita dan menolong nanti kita di hari kiamat pada keadaan yang sulit tersebut. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ya ceramah singkat ini bisa memberikan kembali motivasi kepada kita ya untuk lebih memberikan perhatian kepada sholat kita sebagai amalan yang nanti akan pertama dihisab atau dihitung di hari kiamat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.